Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Safira Azahra, NIM 804019 dari kelas 03 PS7 KAP. Di sini saya akan mempresentasikan judul yang saya ambil, yaitu cyberbullying. Bullying, say no to bully. Kita berbeda untuk saling peduli, bukan untuk membuli. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer, seperti jejaring sosial dunia maya, bisa juga dengan telepon seluler, dan peralatan elektronik lainnya. Summer Hinduja dan Justin W. Partsida, cyberbullying resenter segala untuk bentuk kekerasan, yaitu diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan. Yang dialami anak remaja, biasanya itu banyak dialami oleh anak remaja dan dilakukan teman, yaitu seusia mereka, biasanya itu melalui dunia maya atau internet. Bentuk-bentuk dari cyberbullying yaitu: 1. Ada fitnah, yaitu upaya seorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain. Yang kedua adalah impersonation, meniru, yaitu upaya seorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga dan menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Biasanya itu kalau kita bercerita rahasia itu kita cerita ke orang, tapi itu malah disebarluaskan gitu, dan itu menjadi kita dibully. Yang ketiga yaitu adalah penipuan, yaitu upaya seorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga. Yang keempat adalah exclusion atau pengucilan, yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atasan alasan yang diskriminatif. Dan yang kelima, cyberstalking, penguntitan di dunia maya, yaitu upaya seorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut. Selanjutnya, kekerasan. Cyberbullying itu identik dengan kekerasan, yaitu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesetaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau pelantaraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selanjutnya, salah satu bentuk kekerasan fisik yaitu pasti banyak ya dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, apalagi mereka yang pergaulannya sudah terlalu bebas, yaitu dianiaya pacar. Itu banyak sekali kasusnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain, yaitu misalnya kesehatan fisik, mental, itu biasanya banyak dirusak, yaitu pertama yaitu kita sering juga dianiaya pacar ya, banyak kasus seperti itu. Yang kedua itu salah satu bentuk kekerasan fisik ini banyak terjadi di anak-anak SMK ya, STM ya, STM. Tawuran, seorang mahasiswa baru akan menjadi mahasiswa yang utuh dari kampusnya apabila mereka menyerang mahasiswa kampus lain. Fakta atau hoax? Fakta atau hoax? Kalau menurut saya fakta, karena banyak sekali kasus kejadian tawuran ini. Pidana untuk tawuran, pasal 358 KUHP pidana menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, dilakukannya pidana yang pertama itu dengan pidana penjara selama 12 tahun 8 bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibatkan 2 orang luka berat. Yang kedua itu dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan itu berakibatkan orang mati.
Selanjutnya yaitu contoh kedua yaitu salah satu bentuk kekerasan fisik sionoritas dalam ospek. Itu banyak sekali terjadi di salah satunya di kampus, di SMA, bahkan ya juga pernah ada kasus bully yaitu saat kita SMP ya kan, ospek pada SMP. Masih ingat salah satunya yaitu masih ingat tragedi meninggalnya seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP. Langkah ya, kita juga harus mengambil langkah-langkah jika kita melakukan ospek di salah satu perguruan tinggi, yaitu untuk mencegah kekerasan tidak dalam kampus, yaitu satu, melarang dengan tegas seluruh kegiatan yang berbau ospek dalam lingkungan kampus dan di luar kampus. Yang kedua, meningkatkan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di dalam kampus. Yang ketiga, menerapkan sanksi akademi yang berefek jera. Yang keempat, mengembangkan pendidikan karakter di setiap prodi. Kekerasan cyberbullying, praktek cyberbullying yang dilakukan, yaitu satu, mengirim email, SMS berisi hinaan, ancaman. Yang kedua, menyebarkan gosip yang tidak benar, menyenangkan lewat SMS, email, komentar di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram yang bersifat hoax. Yang tiga, pencurian identitas online, membuat profil palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang, yaitu juga sekarang banyak disebut dengan plagiat. Yang keempat, berbagi gambar pribadi tanpa izin. Kita menyebarluaskan gambar-gambar yang tidak tanpa izin gitu, seperti copyright. Yang kelima, mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin. Yang keenam, membuat vlog atau meme berisi keburukan terhadap seseorang. Aspek hukum cyberbullying, ini ada juga pasal undang-undangnya, yaitu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau transmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki satu, muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, muatan perjudian. Yang ketiga, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan keempat, muatan pemerasan dan atau pengancaman. Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Bullying, ada juga cara menghadapi si tukang bully ini, yaitu berani membela diri sendiri. Kita harus melawan balik, bukan balas dendam ya, tapi kita untuk menyadarkan pihak yang membuli kita bahwa kita ini bukan sosok yang lemah gitu. Jadi kita harus lawan gitu. Ungkapkan perasaan kamu sebenarnya. Tanya kenapa kamu selalu membuli saya, apakah saya ada salah ataukah kamu tidak suka dengan saya karena apa. Jangan ikut tertawa. Curhat ke orang tua, teman baikmu, pembimbing, atau guru. Sedangkan di dunia maya, kita harus belajar untuk menjaga privasi kita dengan cara, yaitu pertama, satu, mencari tahu kasus-kasus kriminal yang terjadi akibat dipicu teman, Facebook, pet, Instagram, cukup googling saja. Yang kedua, tidak mudah percaya kepada teman ya, apalagi di dunia maya. Yang ketiga, berhati-hati dalam berbagi apapun ke internet, apalagi yang bersifatnya personal. Nomor telepon rumah, ponsel atau alamat rumah, sekolah, nomor rekening itu nggak boleh disebarluaskan. Nanti takutnya nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang keempat, dengan berbagi foto pribadi terutama pose vulgar akan merugikan kita di kemudian hari, apalagi dengan orang yang tidak pernah kita ketemu, yaitu di dunia maya kan. Yang kelima, mengetahui berbahayanya menemui teman di dunia maya dan di dunia nyata itu berbeda kan, apalagi pertama kali kita ketemu itu kita harus berpartisipasi gimana caranya, apakah orang ini baik atau tidak gitu. Yang keenam, komunikasi yang baik terbuka antara anak dengan orang tua. Kita juga harus mendiskusikan kalau kita ingin bertemu dengan orang, kita mempunyai teman dunia maya, kita harus mendiskusikan kepada orang tua ya. Yang ketujuh, jangan ikut berpartisipasi cyberbullying massal terjadi saat sebuah akun dicerai ramai-ramai. Maksudnya kita jangan menggunjing akun yang sedang viral, misalnya kayak salah satunya yaitu kayak Reselvanya itu kan kemarin pernah dibully, jadi kita ikut-ikut bully itu nggak boleh. Seharusnya kita menjadi orang yang netral saja.
Demikian presentasi pada siang hari ini. Mohon apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.